Shalom Bapak Ibu Saudara, ini kasih oleh Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online ICLA. Tanpa terasa, kita sudah ada di minggu terakhir bulan Februari. Dan saya percaya ada banyak penyertaan dan kebaikan Tuhan yang kita semua sudah rasakan. Oleh karena itu, marilah kita memulai ibadah ini dengan penuh hati yang penuh syukur. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Mari kita mengambil waktu teduh. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nas panggilan beribadah hari ini diambil dari Mazmur 99 ayat yang kelima. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang maha kuasa.
suci. Mari Bapak Ibu Saudara dengan tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat datang berdiri di hadapan-Mu yang kudus. Kami mau meninggikan nama-Mu yang tinggi karena hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Kami mau menyembah-Mu karena Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau memberkati kesehatan kami, pekerjaan kami, dan keluarga kami. Semua Engkau atur dengan begitu indah untuk kami semua. Terlebih lagi kami bersyukur ya Tuhan untuk penebusan yang Engkau berikan melalui darah anak-Mu, Yesus Kristus, bagi kami orang-orang berdosa. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan cacat celah, dan kami mendapatkan pengampunan-Mu yang sempurna. Engkau membuang dosa kami jauh ke tubir laut, sehingga kami dapat berdiri di hadapan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Bentuklah kami ini ya Tuhan, agar kami terus dapat berjalan di jalan yang benar. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi perlindungan-Mu bagi kami, secara khusus bagi kesehatan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas vaksin yang boleh terus didistribusikan kepada masyarakat. Dan kami berdoa ya Tuhan agar vaksin ini dapat menolong banyak orang dan khususnya jemaat-Mu di ICLA ini. Kami mau terus berdoa bagi pemerintah di negara Amerika, negara yang kami tinggali pada saat ini. Kami berdoa bagi presiden dan segenap pemimpin di dalam pemerintahan, agar dapat mengambil keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan kebenaran jalan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau ingat bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di ICLA ini. Kami berdoa untuk relasi mereka antar suami istri, anak, cucu, dan menantu, agar kami semua mempunyai hubungan yang harmonis, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami yakin dan percaya Engkau mendengar dan menjawab pada waktu-Mu yang terbaik. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bacaan bertanggapan di pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara-saudara akan membacakan ayat yang genap. Dan di ayat yang terakhir, marilah kita membacanya bersama-sama. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas Yesus yang telah mengampuni kita. Mari kita menaikkan pujian ini sejauh timur dari barat sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau beri
kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hidup yang kekal.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali beribadah walaupun secara online. Dan kita boleh membaca firman Tuhan dan kita ingin merenungkannya bersama-sama. Tema renungan kita pada hari ini yaitu penjaga bagi umat. Nats Alkitab yang akan kita baca terambil dari Yehezkiel pasal 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Yehezkiel pasal 33 ayat yang pertama, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawa dari penjaga itu. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakan kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca. Kami membutuhkan pimpinan Roh Kudus supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus juga yang menolong hamba-Mu. Sucikan hamba-Mu supaya dia boleh dilayakkan dan dia boleh dipakai oleh Tuhan menjadi penyambung lidah Tuhan. Berkati jam ini Tuhan dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya banyak di antara kita yang sudah tahu tentang situs sejarah ini, ya, yaitu tembok raksasa atau tembok besar yang ada di China, di sebelah utara China. Dan mungkin banyak di antara kita yang pernah mengunjungi tempat ini.
Bahkan mungkin juga ada di antara kita yang sudah pernah menginjakkan kakinya beberapa kali di tempat ini. Saudara, memang itu merupakan satu peninggalan sejarah yang luar biasa, yang sangat mengagumkan. Bayangkan saudara, itu merupakan tembok raksasa, adalah tembok yang terpanjang yang ada di seluruh dunia. Panjang tembok itu mencapai 22.000 kilometer. Dan di atas tembok yang panjang itu terdapat 25.000 menara penjaga atau menara pengintai. Dan proyek ini dibangun sejak 2.300 tahun yang lalu oleh Kaisar Qing pada dinasti Qing. Dan itu memakan waktu ribuan tahun. Dan itu menggunakan materi yang banyak sekali. Menurut para ahli diperkirakan mereka menggunakan 100 juta ton materi untuk membangun tembok ini dan mengerahkan jutaan tenaga kerja. Saudara, pertanyaannya, mengapa mereka mau membangun satu proyek yang begitu besar, yang begitu sulit, di dataran tinggi yang juga tidak mudah? Saudara, jawabannya tidak lain dan tidak bukan hanya satu. Karena mereka ingin melindungi bangsa dan negaranya dari serangan musuh dari utara. Jadi benteng ini atau tembok ini dibangun sebagai satu benteng pertahanan untuk melindungi mereka. Untuk menahan serangan dari musuh. Supaya rakyat mereka bisa hidup dalam keadaan tentram dan selamat. Nah saudara, ternyata bukan hanya di Tiongkok yang membangun tembok seperti itu. Kita juga tahu bahwa di negara-negara lain dan khususnya di daerah Palestina, semua kota-kota pada zaman dulu kalau dibangun, mereka juga membangun tembok perlindungan di sekeliling kota itu. Tembok yang tinggi, tembok yang kuat, dengan kubu-kubu pertahanan mereka, lalu mereka menempatkan penjaga-penjaga di atas menara-menara itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengawasi daerah sekitarnya, kalau ada musuh atau ada bahaya yang akan mengancam mereka. Kalau sampai itu terjadi, maka penjaga ini harus segera memberikan tanda-tanda bahaya, memberikan peringatan, sehingga penduduk kota itu bisa siap-siap untuk menyelamatkan diri sehingga tidak terjadi malapetaka atau kebinasaan. Nah, saudara, ternyata membangun tembok untuk melindungi satu negara dan rakyatnya bukan hanya dilakukan pada zaman itu saja. Sampai zaman sekarang pun kita melihat banyak negara-negara maju masih melakukan hal itu. Contohnya kita melihat Israel. Dia membangun tembok ya di tepi barat, yaitu di jalur Gaza. Dan itu ada sampai sekarang. Dan akhir-akhir ini kita tahu Amerika membangun tembok di perbatasan antara Amerika dengan Meksiko. Apa tujuannya? Pasti mengatakan bahwa kita ingin melindungi negara kita supaya tidak sembarangan orang bisa masuk. Kita ingin melindungi kesejahteraan bangsa dan negara kita. Saudara, untuk melindungi suatu bangsa atau rakyat, apakah cukup dengan membangun tembok? Tentu saja tidak, bukan? Oleh sebab itu, selain membangun tembok-tembok di perbatasan, negara-negara berlomba-lomba untuk menginvestasikan senjata-senjata militer yang canggih. Ya. Dan Amerika merupakan negara yang paling besar anggaran militernya. Dan dikatakan tahun 2020 Amerika itu anggaran militernya 3 kali lebih besar daripada China. 8 kali lebih besar daripada Inggris. Dan 10 kali lebih besar daripada Rusia. Saudara bisa bayangkan betapa banyak, betapa besar jumlah dana yang diinvestkan untuk perlengkapan militer. Tujuannya untuk apa? Sekali lagi pasti alasannya untuk keamanan negara dan untuk kesejahteraan rakyat dan bangsanya. Saudara, apakah dengan tembok perbatasan yang dibangun dengan lengkapnya senjata militer yang dimiliki oleh satu negara akan menjamin kesejahteraan dan keselamatan bangsanya?
Saudara, tembok raksasa yang ada di China pernah bisa dimasuki oleh musuh tanpa kesulitan. Tidak perlu terjadi kontak senjata. Dengan mudah musuh itu bisa masuk menembus tembok yang besar yang berkubu itu. Caranya bagaimana? Caranya dia atau orang-orang itu, musuh itu berhasil rupanya menyuap penjaga-penjaga yang ada di tembok perbatasan itu. Jadi saudara boleh aja punya tembok yang besar, yang kokoh, yang kuat. Boleh saja punya senjata yang lengkap, yang kuat, yang canggih. Tetapi jikalau personel, orang yang bertanggung jawab menjaga keamanan negara dan bangsanya itu tidak bertanggung jawab, saudara, maka hancurlah bangsa dan negara itu. Nah, orang-orang ini adalah penjaga-penjaga umat. Dalam konteks seperti inilah kita akan merenungkan tentang peran dari Yehezkiel pada pagi hari ini. Saudara, Yehezkiel itu adalah seorang imam di Yehuda, ya. Mungkin tidak banyak di antara kita yang mengenal Yehezkiel. Banyak di antara kita lebih mengenal Yeremia, ya bukan? Jarang sekali orang memberikan nama Yehezkiel kepada anaknya, ya. Tapi orang memberi nama Jeremi kepada anaknya itu banyak. Saya tidak tahu kenapa, mungkin mereka kurang familiar dengan tokoh ini, dengan nabi ini. Tapi nama Yehezkiel itu adalah suatu nama yang sangat indah, saudara. Karena nama Yehezkiel ini berarti Tuhan menguatkan. Saudara, alangkah indahnya jikalau kita selalu mengingat, oh Tuhan menguatkan, memberikan kekuatan kepada kita. Itu arti nama Yehezkiel. Dan dia adalah seorang imam yang dilahirkan dan dibesarkan di tanah Yehuda. Dia adalah anak dari seorang imam yang bernama Buzi. Nah saudara, karena bangsa Yehuda itu berbuat dosa, meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan bangsa Babil, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang disebut bangsa kafir, untuk menyerang mereka. Dan pada tahun 597 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar berhasil masuk menyerang dan menawan, menghancurkan kota Yerusalem, menawan Raja Yoyakin yang waktu itu memerintah bersama dengan para imam mereka dan mengangkut juga rakyat-rakyat mereka serta dikatakan harta benda mereka, mereka semua diangkut ke Babil. Sejak saat itu bangsa Yehuda tinggal di dalam satu suasana, satu keadaan yang sangat berbeda karena mereka tinggal di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Dan mereka kehilangan kesempatan untuk bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dan 5 tahun setelah itu berlangsung, Tuhan memanggil Yehezkiel. Dan Tuhan ingin Yehezkiel menjadi penjaga bagi umat Tuhan. Apa tugas Yehezkiel sebagai penjaga umat Tuhan? Saudara, Tuhan ingin dia bertanggung jawab atas keselamatan umatnya. Seperti penjaga yang ada di menara-menara perbatasan itu. Dia bertanggung jawab untuk melindungi rakyat dan bangsanya. Dan ini merupakan tanggung jawab yang sangat-sangat serius. Karena berhubungan dengan keselamatan atau kebinasaan dari kehidupan bangsa dan negara. Jadi kalau seorang itu dipanggil menjadi seorang penjaga umat, itu adalah seorang yang diberikan tanggung jawab yang sangat-sangat serius. Dan yang kedua, sebagai seorang penjaga umat, dia harusnya selalu berjaga-jaga. Tidak boleh lengah, tidak boleh lalai, tidak boleh tertidur tentunya. Karena dia harus mengawasi dengan sungguh-sungguh. Dan dia harus bisa membaca situasi kondisi yang ada di sekitarnya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Adakah hal-hal yang sangat membahayakan bagi umat? Dan dia harus bisa membaca dan melihat dengan jeli. Dan kemudian setelah melihat itu, mereka harus segera memberikan peringatan kepada umat
supaya mereka bisa menyelamatkan dirinya, bisa terlindung dari bahaya. Saudara, mungkin banyak di antara kita yang pernah bekerja sebagai seorang penjaga. Ya, saudara, ada yang menjaga anak kecil, jaga bayi, ada orang yang menjaga anak-anak, toddler, ya. Ada juga yang menjaga orang tua, ada juga orang yang menjaga orang sakit. Nah, kita tahu sebagai seorang penjaga itu sangat-sangat besar tanggung jawabnya. Dan kita harus betul-betul bisa menjalankan tugas panggilan kita itu dengan baik. Ya, kita tidak boleh lengah, kita harus selalu waspada, kita harus bisa membaca situasi, jangan sampai ada hal-hal yang sangat membahayakan di sekitar orang-orang itu, dan kita harus bisa memberikan peringatan kepada mereka kalau ada yang membahayakan. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Yehezkiel, "Engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel." Nah, saudara, tadi saya katakan Yehezkiel adalah seorang imam. Imam itu biasanya bekerja hanya di lingkungan bait Allah. Pekerjaannya itu memberikan korban persembahan. Bukan dia yang mencari rakyat atau bangsa Israel, tapi orang-orang yang mencari dia. Ketika orang-orang itu ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi pada dasarnya pelayanannya itu jauh lebih mudah, jauh lebih aman, jauh lebih enak. Tetapi sekarang Tuhan memanggil dia untuk menjadi penjaga bagi kaum Israel. Dan juga dikatakan, bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Jadi saudara, artinya dia harus menjadi juru bicara Tuhan. Yang kita ketahui bahwa dia menjadi seorang nabi. Nabi Tuhan. Nabi yang perlu menyampaikan firman Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan kepada rakyatnya, kepada umatnya. Nah, itulah terjadi perubahan di dalam kehidupan Yehezkiel ketika dia dipanggil untuk menjadi penjaga umat. Nah, saudara, jadi dia harus menyampaikan firman Tuhan, kata Tuhan, firman Tuhan yang bagaimana yang harus disampaikan. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat 8 dan 9, Tuhan berkata, aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata-kata untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawa daripadamu. Saudara, ini firman Tuhan yang saya rasa sangat keras dan mungkin sulit untuk keluar dari mulut kita. Kalaupun kita ketemu orang yang jahat, beranikah kita mengatakan, Tuhan mengatakan, hai orang jahat, engkau pasti mati. Nah, saudara, banyak di antara kita yang tidak berani mungkin ya mengatakan hal itu. Karena kita berpikir-pikir kalau saya mengatakan hal itu, pasti orang itu marah, pasti orang itu tidak akan terima. Kita akan dibenci, kita akan dimusuhi, bahkan kita akan dianiaya. Ini satu resiko. Tapi Tuhan ingin kita sebagai umat Tuhan memberitahukan kepada orang, khususnya orang-orang berdosa, bahwa Tuhan tidak pernah akan kompromi dengan dosa. Orang yang berdosa, dia akan mendapatkan hukuman. Dan kita tahu di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, artinya saudara dan saya yang kita namanya manusia, itu tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci di hadapan Tuhan. Kita semua manusia berdosa. Saudara, beranikah kita menyatakan hal itu kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita orang berdosa? Dan firman Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita tidak menyelesaikan masalah dosa kita, kita akan menerima upah, yaitu maut. Nah saudara, itu yang Tuhan ingin kita sampaikan, bahwa Tuhan membenci dosa dan kita tidak boleh bermain-main dengan dosa, karena dosa itu menghasilkan maut dan itu merupakan konsekuensinya. Saudara, ini memang firman Tuhan yang keras ya,
yang menyatakan tentang kesucian Tuhan, keadilan Tuhan, di mana Tuhan membenci dosa. Ayat 9 juga dikatakan, tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Jadi tetap ya, dia mati ya, karena dia tidak mau bertobat. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi saudara, sekali lagi Tuhan ingin kita menyampaikan kebenaran ini, yaitu bahwa kalau kita tidak bertobat dari dosa kita, kita akan mengalami konsekuensi dari dosa itu, yaitu maut atau kematian. Tetapi firman Tuhan tidak hanya sampai di situ. Kalau kita lihat ayat yang ke-10 dan ke-11, di sini firman Tuhan katakan, dan engkau anak manusia, katakan kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Lalu, bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Nah, orang-orang Israel sudah menyadari bahwa mereka di Babel. Karena dosa mereka, Tuhan menghukum mereka melalui bangsa kafir. Dan mereka mengalami kehancuran. Lalu mereka bertanya-tanya, bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Semua orang ingin bisa hidup, bisa survive. Lalu ayat yang ke-11, Tuhan katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Nah saudara, kalau tadi merupakan firman Tuhan yang keras, yang menekankan bahwa orang berdosa pasti akan mati, pasti akan mengalami hukuman, yaitu maut. Di bagian yang kedua ini, Tuhan ingin umatnya mengerti bahwa dia mengasihi orang berdosa. Dikatakan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya. Jadi penekanannya itu Tuhan ingin, walaupun firman Tuhan itu keras, tetapi tujuannya itu supaya mereka itu bertobat. Karena apa? Karena yang Tuhan inginkan yaitu supaya mereka hidup. Dan ini merupakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan terhadap orang berdosa. Tuhan tidak ingin siapapun juga untuk binasa. Tuhan ingin semua orang boleh hidup. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4, di situ Paulus mengatakan Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah saudara, bagaimana mereka boleh mengenal kebenaran? Bagaimana mereka boleh diselamatkan? Mereka perlu tahu bahwa Tuhan ingin mereka bertobat. Dan jikalau mereka bertobat, mereka akan mendapatkan kehidupan. Itulah sebabnya ayat berikutnya di situ dikatakan, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi saudara, yang pertama Tuhan memanggil Yehezkiel untuk menjadi nabinya atau menjadi juru bicara Allah. Dan yang kedua, Tuhan ingin Yehezkiel itu menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada dua sisi. Firman Tuhan yang sangat keras dikatakan akibat dosa yaitu maut, kematian. Tetapi jikalau mereka mau bertobat, maka mereka akan dapat hidup. Itu adalah kasih Tuhan. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka yang mau bertobat. Arti bertobat yaitu meninggalkan dosa, berpaling kepada Tuhan, dan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi Tuhan ingin supaya berita ini disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada umatnya. Nah saudara, yang kita lihat, mungkin kita merasa, gak enak ya kalau menyampaikan itu. Sebenarnya apa yang kita sampaikan itu merupakan sesuatu yang baik ya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 20, di sini dikatakan, ketahuilah bahwa barang siapa berbuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut.
dan menutupi banyak dosa. Jadi saudara, walaupun kadang-kadang kita merasa itu merupakan tindakan yang sulit, ya, tetapi ingat bahwa kalau kita melakukan hal ini, kita bisa menyelamatkan orang itu dari maut. Jikalau seorang dokter tidak mau memberitahukan kepada pasien tentang kondisinya dan apa yang harus dia lakukan supaya dia sehat, membiarkan pasien itu, maka itu bukanlah dokter yang bertanggung jawab. Dan pasien atau orang yang seharusnya bisa disembuhkan dan bisa hidup, dibiarkan untuk mati karena ketidaktahuan mereka. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi orang percaya, orang Kristen seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita menyampaikan firman Tuhan tentang hukuman Tuhan, tetapi juga tentang kasih Tuhan yang merindukan orang untuk bertobat. Nah, yang ketiga, saudara, yang menarik bagi kami, bagi saya, yaitu Allah tidak menghitung berapa sih jumlah orang yang bertobat setelah Yehezkiel itu menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tidak memberikan target, Yehezkiel, kamu harus menjadi nabiku, engkau harus menyampaikan firmanku, kau harus berbicara seperti ini. Dan hasilnya paling tidak minimal 100 orang bertobat atau 1000 orang bertobat. Tuhan tidak memberikan target-target. Biasanya kalau seseorang diberikan tugas itu, ya, kalau di dalam satu company kita menjadi seorang sales, biasanya ditargetkan 1 bulan minimal. You harus bisa menjual produk itu sebanyak apa. Kalau engkau tidak mencapai target berarti engkau gagal. Kalau engkau mencapai target, bahkan melebihi target, berarti engkau berhasil. Apakah Tuhan melihat kita melakukan pelayanan seperti itu? Tidak. Tuhan tidak menghitung berapa jumlah orang yang bertobat karena kita melakukan pekabaran Injil. Tapi Tuhan melihat apakah Yehezkiel melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Itu yang paling penting. Sebab jikalau dikatakan Yehezkiel tidak melakukannya, maka Tuhan akan menuntut nyawa dari orang itu, dari Yehezkiel. Bahkan 1 orang saja binasa karena Yehezkiel tidak menyampaikannya, maka Tuhan menuntut pertanggungan jawab daripada Yehezkiel atas nyawa orang itu. Jadi saudara, apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan dari firman Tuhan yang kita renungkan bersama? Yang pertama, Tuhan ingin menjadikan kita menjadi penjaga umat Tuhan. Artinya, kita harus mengamati atau watch, mengamati situasi kondisi di sekitar kita, kondisi bangsa dan negara kita, mulai dari lingkupan yang paling kecil, mungkin keluarga kita, tempat kerja kita, pergaulan kita, dan juga yang lebih luas lagi masyarakat kita. Kita harus bisa melihat bagaimana kondisi orang-orang ini. Apa kira-kira yang mengancam kehidupan mereka? Saudara, musuh kita saat ini bukan musuh yang terdiri dari darah dan daging. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 dikatakan bahwa kita mempunyai musuh, kita melawan itu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, bahkan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, begitu banyak orang sekarang hidup di dalam dosa. Dan mereka tidak menyadari bahwa itu dosa. Bahkan banyak orang melihat itu sebagai sesuatu yang wajar. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Tidakkah Anda melihat itu sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Dan kita sebagai orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita harus melihat hal itu terjadi. Dan hal itu seperti musuh yang akan mengancam bukan hanya kita, keluarga kita, keturunan kita, masyarakat kita. Jikalau kita melihat semuanya ini, apakah kita berdiam? Khususnya pada masa pandemik ini, banyak orang mengalami kesusahan. Banyak orang berusaha untuk bagaimana bisa survive. Dan banyak cara yang bisa mereka lakukan.
Nah, saudara, ada orang yang mencoba untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum misalnya. Dan dikatakan kalau aku tidak melakukan hal ini, aku tidak bisa survive. Saudara, di dalam keadaan yang sulit, semua orang mungkin melakukan hal seperti itu. Apakah kita sebagai orang percaya melihat itu dan kita merasa itu sesuatu yang wajar? Nah, saudara, sebagai penjaga umat, kita harus mengamati apa yang terjadi di sekitar kita dan apa yang menjadi ancaman. Bukan hanya bagi orang percaya, tetapi juga bagi dunia ini. Nah, setelah kita mengawati, kita harus juga memberikan peringatan. Peringatan dengan tujuan supaya mereka hidup, supaya mereka itu selamat. Nah, saudara, apakah kita setelah mengenal Tuhan, setelah kita mengenal kebenaran, dan kita melakukannya? Bulan ini kita akan memasuki bulan penginjilan. Dan kita tahu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah memberikan amanat agung kepada kita, kepada orang-orang percaya untuk pergi. Pergi. Artinya, jangan kau duduk berpangku tangan, sebab begitu banyak orang yang masih belum mengenal Tuhan. Masih begitu banyak orang yang tidak mengerti bahwa mereka adalah orang berdosa. Masih banyak orang yang tidak tahu konsekuensi dosa itu apa. Dan Tuhan ingin kita pergi untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjadi juru bicara Allah, untuk menjadi nabi Tuhan yang memberitahukan jikalau mereka bertobat, mereka akan mendapatkan keselamatan. Mereka perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita bukan hanya tahu tentang lingkungan kita, keadaan sekitar kita, ancaman-ancaman yang terjadi, baik bagi kita orang Kristen ataupun bagi masyarakat. Tapi kita harus do something, yaitu kita harus memperingatkan, kita harus memberitahukan, tentu saja dengan tujuan supaya mereka hidup, supaya mereka selamat. 2 Timotius 4 ayat 2 merupakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dia katakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saudara, kadang kita mengabarkan Injil katakan, bukan sekarang, kayaknya sekarang bukan waktunya. Nanti ya, tunggu ada kesempatan yang baik. Tapi saudara, kalau kita melakukannya seperti itu, kadang-kadang kita telah melewati banyak sekali kesempatan untuk mengabarkan Injil. Saudara, pernah ada satu jemaat, dia itu sudah lama dengar firman, tetapi dia katakan ajaran Kristen itu baik. Tetapi saya belum mau untuk percaya dan dibaptis. Karena apa? Dia katakan saya adalah anak yang berbakti kepada orang tua dan orang tua saya sudah meninggal. Sebelum mereka meninggal, mereka sudah berpesan bahwa setelah mereka meninggal, abu ya dari hasil kremasi daripada orang tuanya itu tolong dipelihara oleh dia sebagai anak sulung. Nah, akhirnya bapak ini mengalami kanker. Mula-mula anak-anaknya sayang kepada dia dan katakan jangan beritahu supaya dia jangan drop. Tapi walaupun tidak diberitahu, kondisinya memang semakin parah. Akhirnya mereka itu berdoa mengatakan kepada kami hamba-hamba Tuhan di Hokim Tong, tolong. Menurut dokter tidak akan bertahan lama. Bisakah datang ke rumah karena ayahnya itu sudah tidak bisa bangun, tapi masih bisa sadar untuk mengabarkan Injil. Saudara, keluarga itu berdoa puasa untuk keselamatan ayahnya ini. Dan akhirnya ada 2 orang pendeta yang pergi ke rumah itu untuk mengabarkan Injil. Sungguh luar biasa Tuhan bekerja. Tuhan bekerja pada saat itu. Tanpa disangka bahwa bapak itu akhirnya percaya Tuhan Yesus. Lalu bukan hanya percaya Tuhan Yesus, dia katakan kalau bapak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, mau dibaptis, mau. Dan tidak berlama-lama lagi keesokan harinya,
pendeta itu datang dan ditanya sekali lagi, apakah engkau mau percaya Tuhan Yesus dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Dia katakan iya. Di hadapan anak, menantu, dan cucu, Bapak ini dibaptis. Saudara, tidak sampai 1 hari setelah itu, Bapak ini dipanggil Tuhan. Saudara, kehilangan seorang ayah tentu bagi keluarga ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Tetapi seluruh keluarga itu mengatakan, Pak, kami itu bersuka cita, kami itu bersyukur. Karena Tuhan begitu baik. Kami tidak bisa membayangkan jikalau kami tidak memanggil hamba Tuhan untuk menginjili dia. Kami sebagai anak sudah berbicara, sudah mendoakan. Tetapi dia masih belum mau percaya. Tetapi pada detik-detik terakhir, dia boleh mengenal Tuhan, dia boleh dibaptis, dan dia boleh diselamatkan. Nah saudara, kita tidak pernah tahu berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa membawakan berita Injil ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah setiap anggota keluarga kita sudah percaya Tuhan Yesus? Orang yang setiap hari kita bertemu dengan dia, berapa banyak kita bicara tentang Tuhan? Memperkenalkan kasih Tuhan. Mungkin orang itu adalah rekan kerja kita, setiap hari kita bekerja bersama-sama. Apakah dia sudah mengenal Tuhan? Kalau belum, berapa sering kita menceritakan tentang kasih Tuhan? Nah saudara-saudara, Tuhan ingin kita menjadi juru bicara Allah. Tuhan ingin menjadikan kita penjaga umat. Kita harus punya kepekaan terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan kita harus selera dipakai Tuhan untuk menjadi penjaga umat, untuk mengabarkan Injil. Tujuannya apa? Di dalam ayat ini berkali-kali dikatakan, supaya mereka hidup. Supaya mereka hidup. Supaya mereka tidak binasa. Apakah itu menjadi kerinduan kita semua? Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Sebenarnya kami adalah manusia berdosa yang sepatutnya menerima akibat dosa kami, yaitu maut. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami boleh diampuni, kami boleh diselamatkan, dan kami boleh memiliki jaminan hidup yang kekal. Bahkan kami boleh menjadi anak-anak Allah. Tetapi Tuhan, begitu seringkali kami tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami tidak pernah menyampaikan berita sukacita itu. Atau kami melihat orang hidup di dalam dosa dan kami merasa itu bukan urusan kami. Itu urusan mereka. Dan kami membiarkan hal itu terjadi. Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu dan kami harus menyampaikan firman Tuhan dan firman keselamatan itu supaya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidup di dalam dosa, boleh bertobat dan memiliki hidup yang kekal. Tuhan, tolong kami bukan hanya mengerti firman, tapi tolong kami mempunyai hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Dan tolong kami supaya kami punya keberanian untuk bersaksi dan punya kerinduan untuk terus melayani Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan yang boleh kita dengar. Bapak Ibu Saudara, kita pasti rindu agar hidup kita untuk terus dapat memperkenankan hati Tuhan. Kita mau terus menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini sebagai respon kita kepada Tuhan. Tiada
Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan 3 cara, dengan sesuai yang ada di layar. Bapak Ibu dapat mentransfer via Zelle dengan rekening yang ada tertera di layar. Atau Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan dengan memberikan cek dan juga dibawa ke pastori gereja. Atau Bapak Ibu Saudara dapat menyisihkan dan juga memberikannya pada waktu kebaktian kita sudah mulai normal kembali. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena sepanjang bulan Februari ini Kau sudah boleh menyertai hidup kami. Hari demi hari, langkah demi langkah Kau cukupkan setiap keperluan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, Kau terimalah persembahan ini dan Kau pakai persembahan ini yang kami berikan kepadamu yang terbaik dari hati kami yang terdalam. Kau pakai persembahan ini ya Tuhan agar sungguh boleh dapat memberkati gerejamu dan juga pekerjaanmu di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu, atas penyediaanmu dalam hidup kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kebaktian telah selesai. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini kita dapat beribadah bersama di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Walaupun kita harus beribadah online di rumah, kiranya kita tetap bersemangat di dalam ibadah kita. Bapak Ibu Saudara pasti juga sudah kangen tidak bertemu dengan saudara seiman kita, karena kita hanya melihat di dalam YouTube saja, di dalam hanya layar saja. Dan kita tidak bisa menyapa satu dengan yang lain. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara boleh chat atau video call orang yang mungkin sudah lama, kita sudah tidak lama bertemu selama kurang lebih hampir setahun ini. Kita dapat menanyakan kabar mereka, kita dapat mendoakan mereka, dan kita memberikan support satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa bahwa minggu depan sudah memasuki bulan Maret, dan bulan Maret adalah bulan misi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengambil komitmen di dalam berpartisipasi, di dalam mendukung misi, di dalam bentuk 3D, dalam 2 misi, pelayanan misi, dan juga berkomitmen dalam persembahan iman, mari kita tetap setia dan menyelesaikan komitmen kita di hadapan Tuhan sampai bulan Maret. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengikuti kegiatan gereja dalam seminggu ini, agar kita terus dapat bertumbuh di dalam kerohanian kita. Mari kita ikut di dalam kebaktian doa pada hari Rabu nanti jam 8 malam, dan juga Sempetra hari Jumat jam 8 malam. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk dapat ikut bersama di dalam channel YouTube kita di ICLA. Demikian Warta Jemaat pada pagi hari ini.
Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.